Selamat pagi. Komen dari Pak Tono. Thanks ilmunya Pak Jess, saya sudah melaksanakannya. Dan, nah ini dia Jess. Ini kamu harus dengerin. Makanya ya kamu kalau dengerin VT saya, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Kamu dengerin 10 VT saya, pasti kamu dapat 10 insert. Paling tidak 10 insert. Paling sedikit itu. 10 VT, 10 insert. Cuman masalahnya kamu ini seringkali scroll. Kamu menghabiskan kuota. Kalau kamu nonton VT saya, minimal kamu mendapatkan ide untuk kehidupanmu masa depan. Baik itu dalam dunia kesehatan maupun dalam dunia bisnis. Kalau kamu mau mendengarkan VT saya. Tapi kalau kamu kehabisan kuota gara-gara scroll, kamu tidak dapat apa-apa pasti. Ya, ini Pak Tono keren. Terima kasih Pak Tono. Ini komennya Jos ya. Thanks ilmunya Pak Jos, saya sudah melaksanakannya. Dan terbukti stroke saya bisa sembuh tanpa obat. Betul. Simple kok, simple. Kamu kalau sudah bermasalah dengan masalah-masalah degeneratif dan metabolik, itu cara menyembuhkannya, cara memulihkannya tidak perlu pakai OBAT sebetulnya. Hanya mengembalikan fungsi tubuhmu saja. Makanya saya memberikan ada 2 hal tentang kekuatan kesembuhan ya. 2 hal itu apa? Kamu bisa meng-OBAT-in tubuhmu, namanya pengobatan konvensional medicine, tapi kamu juga bisa memulihkan fungsi tubuhmu, namanya pengobatan fungsional medicine. Nah, kamu mau pakai yang mana? Kalau konvensional udah pasti ujungnya rungkat. Pasti ujungnya akan kena komplikasi. Karena ketika kamu berusaha untuk menurunkan gula darahmu, pasti kamu akan diprasol lambungmu. Kalau lambungmu diprasol sementara kamu kepengen menurunkan gula darah, inti permasalahannya tidak akan tersentuh. Apa itu? Ini mulut tidak akan tersentuh. Sehingga kamu muncul kebas. Nah, kebas muncul, ini kompleksitas ini akan terjadi, nantinya permasalahannya akan naik ke lambung, naik ke ginjal. Terus kemudian nanti yang dikambing hitamkan kolesterol. Nah, kamu di statin. Nah, ketika terstatin kamu, sudah terformin, sudah terprasol, sudah terkebas stantin, di statin pula, maka kamu akan minum ke kopli, dogril itu. Terus kemudian kamu di furosemid. Livermu kena ujung-ujungnya. Nah, itulah lingkaran setan gitu. Tapi kalau kamu memperbaiki fungsinya dengan mengendalikan mulutmu, ini namanya fungsional medicine ya. Karena apa? Karena hidup itu dikendalikan sama makan. Apa yang kamu asupkan ke dalam mulutmu sehingga membentuk regenerasi sel. Sehingga sel yang terregenerasi dengan baik memperbaiki fungsi metabolik. Itu logik banget kok. Ya, apa yang saya sampaikan itu masuk logik banget. Buat kamu yang tidak logik itu, yang kamu tidak mau berpikir, sedikit berpikirlah daripada kamu mencari sesuatu yang tidak penting untuk saya jawab. Saya tidak akan jawab kalau tidak penting. Ngapain? Buat apa saya yang tidak penting saya jawab? Ya tidak ada gunanya. Tapi kalau kamu mau berpikir sedikit saja, maka kamu akan mengalami seperti yang dialami sama Pak Tono. Apa itu? Minimal kamu stop sarapan. Baik itu masalah lambung, baik itu masalah metabolik, baik itu masalah komplikasi, bisa tertolong. Stop sarapan itu efeknya dahsyat banget. Karena apa? Karena kalau kamu stop sarapan, itu kan minimal kamu selesai makan kan jam 6 sore ya. Selesai makan jam 6 sore. Nah, kamu stop makan dari jam 7 malam. Jam 7 sampai jam 11 siang, itu kamu memberikan waktumu 16 jam sampai 18 jam tidak makan. Itu sangat efektif banget untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Tapi tidak makan bukan berarti tidak minum. Ini sudah hampir jam 12 saja saya masih punya racikan yang belum habis yang saya minum. Seharian dari pagi tadi, Jess. Belum istirahat dari pagi tadi. Kan kamu lihat saya pagi tadi membuat konten pakai batik kan. Ya, udah full 1 harian ngurusin kerjaan. Nah, kalau kamu mulai seperti cara yang saya selalu sampaikan untuk sedikit makan, maka kamu akan jauh menjadi lebih sehat. Maka kamu akan melihat hasilnya luar biasa. Yang senterok aja sudah stop OBAT. Ya, ini saya tidak kenal loh Pak Tono ini siapa ya.
Tapi kamu bisa cek semua di konten-konten saya itu, orang-orang yang memberikan testimonial itu orang-orang yang belum pernah ketemu sama saya semua itu. Jumlahnya ratusan, bukan cuma satu dua orang, ratusan. Pak, kalau mereka tahu-tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak, yo, kamu jangan berpikir seperti itu. Manusia itu kan ditetapkan mati hanya satu kali. Pasti manusia kan mati. Nah, matimu seperti apa kan kamu tidak pernah tahu. Gitu. Kalau memang matimu dalam posisi seperti kamu celaka, ya mau diapain lagi? Ya itu buat orang-orang yang mati kena bom gimana itu? Ya kan nggak bisa. Karena lahir itu takdir, mati itu takdir. Tapi antara lahir dan mati ini, kamu punya tanggung jawab yang harus kamu selesaikan. Nah, ini kamu tidak bisa protes nih. Tanggung jawab ini tidak bisa protes. Karena keputusannya ada di kamu sendiri. Kan ujung-ujungnya terserah kamu. Nah, resikonya kalau kamu tidak mati-mati gimana? Kan resikonya seperti itu. Jadi jangan pernah berpikir mulai dari yang negatif. Karena kamu akan mencelakakan dirimu sendiri. Mulailah berpikir dari yang positif. Dari yang kamu mau. Dari yang kamu inginkan. Bukan yang tidak kamu inginkan. Maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu jalani dalam kehidupan kamu. Ya, kalau saya berbicara, fokuslah dengan keinginanmu. Jadi apa keinginanmu, fokuslah di situ. Contoh, kamu sakit, keinginanmu sembuh. Kamu fokusnya ingin sembuh, ya kamu tidak dapat kesembuhan itu. Karena apa? Karena ketika kamu menginginkan kesembuhan, maka kamu akan mencari negatifnya. Ya Pak ya. Contoh, supaya lebih gampang, kamu utang. Fokusnya apa? Ayo, kamu pasti menjawabnya fokusnya melunasi utang kan? Salah. Fokusnya itu kamu tidak punya utang. Itu fokusnya. Sehingga kamu tidak berpikir untuk bagaimana cara melunasi utang. Ketika kamu mulai berpikir bagaimana cara melunasi utang, kamu akan terus utang. Akan terlilit jatuh bangun dalam utang itu. Tapi fokusnya apa? Fokusnya utangnya selesai. Itu yang betul. Fokusnya itu sehat. Bukan mencari sehat. Fokusnya itu fit, bukan mencari sembuh. Nah, itu yang kamu harus tahu. Fokus itu harus kamu bangun. Fokus, kamu tidak punya uang. Kamu kepengen punya uang. Fokusnya apa? Mencari uang? Kamu salah. Fokusnya adalah kaya raya. Ya, bukan punya duit. Karena untuk bisa punya duit, kamu harus tidak punya duit. Nantinya kamu dibuat kayak lingkaran setan tuh. Makanya lagunya Bung Roma Irama itu gali lubang tutup lubang itu betul sekali. Jadi fokusnya adalah makmur. Fokusnya itu makmur. Sehingga kamu ketika fokusnya ke makmur, kamu mengabaikan kegagalanmu. Ketika fokusnya kamu ke sehat, kamu mengabaikan semua masalah penyakitmu. Kamu hajar semua karena memang tujuannya ke sehat. Jadi kamu tidak akan merasakan, melihat, menilai tentang masalah penyakitnya. Ini kan kalau kamu lihat banyak orang yang sudah bermasalah ya. Kadang-kadang saya juga bingung mau jawab apa. Saya kalau kadang-kadang dikasih Vira nih, Pak ini ada pertanyaan begini jawabnya gimana. Saya temenggengan Jess. Bingung saya tidak bisa jawab. Contoh yang paling gampang. Kamu 6 tahun sakit. Ada yang 12 tahun sakit. Ada yang 20 tahun sakit. Ada yang 3 tahun sakit. Ada yang sekian bulan sakit. Begitu minum racikan macin, kelingan katanya. Padahal sebetulnya bukan karena racikan macinnya keliangan, tapi karena tubuhnya sendiri yang bermasalah. Nah, kamu langsung fokusnya bukan lagi ke kesehatan kamu. Ada yang bilang, Pak saya ikutin cara Bapak, tidak sarapan, tidak makan malam. Tapi saya ngedek, gemeteran. Kamu bukan fokus kepada keajaiban yang kamu harus alami. Fokusmu kemana? Fokusmu ke masalahmu. Sehingga masalahmu akan berlipat menjadi nambah masalah dalam hidupmu. Setiap ada aksi, pasti ada reaksi. Nggak mungkin kamu biasa makan pagi, terus kemudian kamu stop makan pagi, langsung sandang, sakal, saknyat, langsung kamu sehat walafiat. Wah, kalau ada pun saya senang, bos. Tapi nyatanya enggak. Saya bisa merubah hidup saya dari tahun 2019, itu 2022 baru bisa selesai. Nyatanya seperti itu. Jadi saya harus membuat ide saya menjadi tindakan saya, dan tindakan itu yang saya terus lakukan 3 tahun 2019, 2020, 2021, 2022 saya sempurna diberkahi dengan kesehatan yang sangat luar biasa. Nah itu baru betul gitu. Karena apa? Fokusnya fit, fokusnya sehat. Nggak peduli
apapun yang terjadi sama sekeliling saya. Terus saya lakukan yang terbaik untuk tubuh saya. Itu